perjanjian kalau di negara Anglo-Saxon seperti di Amerika atau di Inggris, atau mungkin seperti di sistem hukum Islam misalkan. Jadi dipersempit, jadi lebih difokuskan lagi gitu. Kemudian juga memang saya lebih tertarik dengan menggunakan pengklasifikasian yang dikemukakan oleh Max Reinstein ini karena kenapa? Kalau saya sedang mencari berbagai tulisan yang mendaulat tulisannya sebagai perbandingan, rata-rata yang saya dapatkan itu mereka itu para penulisnya itu banyak bermain di sekitar dua klasifikasi ini, yaitu macro comparison dan micro comparison. Kalau secara ini ya, secara umum dulu gitu. Karena dua klasifikasi ini yang sering saya temukan kalau saya lagi iseng-iseng gitu kan, mau ngerjain tugas atau apa, biasanya saya dapat, oh ini ada perbandingan gitu, oh ini lebih ke makro, oh ini lebih ke mikro. Jadi rata-rata dua klasifikasi ini yang lebih sering digunakan oleh para penulis-penulis artikel di Indonesia gitu. Nah, ini menariknya, jika kita berbicara perbandingan hukum, apa sih manfaat dan kegunaan perbandingan hukum? Kalau kita berbicara manfaat, satu dari sisi pendidikan hukum, menambah pengetahuan suatu sistem hukum sebagai gejala sosial. Yang dimana kan jadi dalam artiannya begini, suatu saat nanti saudara misalkan menjadi lawyer gitu, pasti tiba-tiba terbuka, saudara bisa mengurus suatu perkara, misalkan sampai bersentuhan dengan hukum di luar, hingga pada akhirnya saudara juga berinteraksi dengan lawyer-lawyer luar, itu akan meningkatkan pemahaman saudara. Jadi dalam artian, jadi kalau saudara misalkan berpraktek, ya mau tidak mau, suka tidak suka, misalkan kalau saudara ada rekanan gitu kayak di Malaysia, saudara harus mau mempelajari sistem hukum di Malaysia, gitu. Karena kenapa? Memang salah satunya memang itu yang sering saya dapatkan gitu, baik secara akademis maupun praktis. Memang hukum itu kan sebagai cerminan gejala sosial gitu, bagaimana masyarakat itu menyikapi praktek-praktek hukum yang ada. Bahkan nanti, apalagi di era saat ini, di era teknologi ini, mungkin suatu saat nanti perdagangan dunia juga akan dilakukan dengan apa? Ya harus saling mempelajari sistem hukumnya di masing-masing antar negara di saat kita mau ingin bekerja sama gitu. Lebih lanjut juga, perbandingan hukum itu sebagai intellectual exercise. Ini saya harap saudara juga dapat merasakan hal yang sama. Karena kenapa? Saudara nanti rasa ingin tahunya itu akan selalu bertambah gitu dalam melakukan perbandingan hukum. Sebagai contoh, kok bisa ya prinsip perjanjian di Indonesia misalkan kok bisa begini, tapi kenapa di Singapura, kenapa di Malaysia begini, bahkan lebih ekstrimnya lagi kita main ke Hong Kong. Hong Kong itu menarik. Hong Kong itu sebagai satu negara dengan dua sistem hukumnya. Akhirnya jadi saudara itu jadi tertantang, jadi ingin tahunya jadi lebih tinggi. Dan itu akan mengeksersis saudara supaya rasa, ya intinya itu supaya rasa ingin tahu saudara itu lebih tinggi, dan jadi rasa ingin tahunya lebih gitu. Lebih lanjut juga, manfaat atau kegunaan dari perbandingan hukum itu sendiri pun dapat saudara lihat dari apa? Guna meningkatkan pemahaman atas sistem hukum sendiri. Dalam artian apa? Contohnya, kita bisa dapat lebih memahami, oh sistem hukum di Indonesia itu seperti ini loh. Oh Eropa kontinental itu begini ya. Emang ini tradisi hukumnya pertamanya dari mana sih? Karena saudara juga harus ingat, harus saudara pahami, jika berbicara perbandingan hukum itu tidak akan lepas dari yang namanya sejarah hukum. Karena tidak akan ada perbandingan hukum kalau tidak ada sejarah hukum. Sebagai itu. Menariknya lagi, perbandingan hukum itu sebagai de lege ferenda. Apa sih de lege ferenda itu? Gitu kan?
bekerja de lege ferenda itu with a view to future law. Dalam hal ini dalam artian ini perbandingan hukum itu sebagai salah satu penunjang dalam pembentukan legislasi terbaru, yang dalam artian itu misalkan salah satunya itu di bidang pakar-pakar hukum, terutama yang dimana bila hakim membuat putusan atau mungkin para ahli-ahli atau pengamat hukum yang memerintahkan supaya melakukan pembaharuan hukum. Jadi diharapkan perbandingan hukum ini dapat menciptakan sesuatu hal yang baru di masa depan dalam pembentukan baik entah itu sistem hukum ataupun dalam hal ini kita persempit lagi ke dalam produk hukum. Mungkin untuk misalkan nih kalau saudara pengen tahu lebih simpelnya de lege ferenda itu seperti apa. Contohnya dalam pembentukan legislasi mungkin saudara pernah mendengarkan anggota DPR sedang melakukan kunjungan ke luar negeri entah kemana dalam rangka pembentukan undang-undang A gitu. Contohnya misalkan contohnya gitu undang-undang perkawinan gitu direvisi. Indonesia kan sudah ada nih undang-undang perkawinannya. Tiba-tiba mau dirubah nih, mau direvisi. Ya mungkin para anggota DPR itu melakukan kunjungan dalam artian studi banding. Bagaimana sih gitu contohnya ambil beberapa negara dengan sistem hukum yang berbeda. Contohnya kayak di Amerika misalkan. Lebih lanjut, kalau di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem hukum Islam itu seperti apa pengaturannya. Jadi diharapkan dengan melalui studi perbandingan itu nanti akan dapat konklusi terbaru. Oh harusnya begini loh. Itu maksud dari de lege ferenda. Sedangkan perbandingan hukum sebagai de lege lata yang dimana dapat digunakan untuk menginterpretasi atau menerapkan peraturan hukum yang diambil dari sistem hukum yang lain. Menariknya nih kalau saudara ingin memahami konsep de lege lata itu, saudara bisa melihat memang yang saya rasakan, kalau yang saya perhatikan itu putusan-putusan hakim itu lebih banyak yang terbaru itu, maksudnya yang terbaru itu yang mengadop sistem hukum yang dari luar, salah satunya kayak putusan MK. Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam membuat putusan, tak heran kadang-kadang mereka itu mengadop berbagai peraturan-peraturan dari luar negeri. Yang padahal dalam hal ini sistem hukumnya berbeda, tapi prinsip-prinsip atau asas-asasnya itu kadang-kadang suka dipergunakan dalam berbagai putusan di MK. Dan itu juga bisa jadikan bahan bagi saudara untuk melakukan perbandingan hukum ke depan. Gitu. Kalau saudara gitu, kalau ingin mencari tahu, coba saudara cari tahu putusan-putusan MK, terutama yang terkait di bidang HAM itu para hakim itu banyak mengadopsi berbagai peraturan-peraturan luar yang dicoba disuntikan ke dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Itu maksudnya dari sifat yang de lege lata. Nanti saudara juga bisa mencari definisi lebih lengkapnya lagi. Kemudian juga perbandingan hukum itu juga bermanfaat dalam hal pemenuhan konsep-konsep hukum. Ada kalanya memang melalui dari perbandingan hukum itu kita bisa menemukan istilah-istilah hukum yang baru, gitu kan. Sebagai contoh mungkin kayak ada konsep-konsep terbaru sekarang kayak global rule of law atau global constitutionalism, gitu kan. Jadi dalam artian begini, kalau kita berbicara sebagai contoh konsep yang baru itu, kalau kita berbicara negara hukum, biasanya kan negara hukum itu identik dengan satu negara gitu yang mendaulat dirinya sebagai negara hukum. Biasanya itu dari kacamata ilmu hukum kenegaraan. Tapi rupanya seiring berjalannya waktu, banyak para pakar-pakar hukum di hukum-hukum internasional menggunakan konsep hukum domestik itu dinaikkan ke tingkat nasional. Pada akhirnya rupanya konsep-konsep yang baru tersebut tiba-tiba dikaji lebih lanjut. Setelah lebih lanjut itu tahu-tahu pada akhirnya bisa juga dilakukan perbandingan-perbandingan.
Jadi dari perbandingan hukum itu ada kalanya untuk memenuhi berbagai macam konsep-konsep hukum yang baru tujuannya. Apakah perbandingan hukum itu ada kelemahannya? Tentu saja ada kelemahannya. Pertama, prosesnya ini yang cukup sulit. Proses memang sangat cukup sulit. Kemudian tidak ada atau minimnya tersedia bahan-bahan studi. Nanti saya akan jelaskan secara lanjut, secara sekaligus. Terus juga minimnya ahli-ahli di bidang perbandingan hukum. Kemudian kesulitan dari sisi bahasa. Terus adanya perbedaan istilah atau perlakuan hukum. Tidak adanya standarisasi teknik dalam perbandingan dan rentan dengan hasil yang keliru. Kelemahannya ini memang bisa kita lihat pertama prosesnya itu sulit karena kenapa? Bagi anak-anak sekarang begini, dalam melakukan penelitian saudara mau capek nggak sih? Karena kenapa? Dalam melakukan penelitian hukum ini memang prosesnya tidak mudah, cukup sulit. Pengalaman saya pada saat melakukan perbandingan hukum itu, setiap ada yang baru, biasanya saya itu suka ngeprint berbagai bahan literatur gitu kan. Setelah saya coba-coba begini, rupanya kadang-kadang bahayanya kalau kita kurang fokus, jadi nggak bagus hasil perbandingannya. Nah kadang-kadang saya itu suka lost, saking susahnya dalam melakukan perbandingan itu. Minim, terus juga bahan-bahan studinya memang tergolong minim karena kenapa? Mungkin satu memang di Indonesia, kalau untuk di Indonesia sendiri saya mengakui bahwa kajian-kajian terkait perbandingan hukum itu tampaknya tidak terlalu bagaimana ya, belum menunjukkan terlalu kasar mungkin ya. Eksistensinya bukan diaku. Jadi masih sedikit para ahli-ahli hukum di Indonesia yang mengkaji dengan menggunakan perspektif perbandingan hukum. Gitu. Dan memang ahli-ahlinya pun pakar bidang yang keahliannya di bidang perbandingan hukum itu juga sangat minim. Jadi itu juga hingga pada akhirnya saking minimnya ahli di bidang perbandingan hukum itu berdampak pada apa? Mungkin sumber referensi buku yang kita gunakan. So far sejauh ini kalau saya melihat penulis Indonesia yang pernah menulis buku penulis tentang perbandingan hukum itu yang saya miliki itu baru Prof. Surjono Sukanto, itu pun dalam satu buku ya. Dia tidak fokus langsung ke perbandingan hukum, tapi ada tuh salah satu bukunya metode penelitian hukum. Kedua, Profesor Sunarti Hartono. Dan itu juga bukunya udah lama. Lain hal, hingga pada akhirnya untuk mengalami kesulitan-kesulitan itu, hingga akhirnya saya mencoba mencari berbagai textbook asing yang memang pada akhirnya perbandingan hukum ini lebih banyak dipergunakan di luar negeri, hingga pada akhirnya buku-buku asing lebih banyak digunakan sebagai acuan. Yang diantaranya tuh yang menurut saya tuh yang legend banget bukunya itu Peter de Kras. Itu ibarat kata tuh kayak kitabnya orang kalau melakukan perbandingan hukum. Kemudian Michael Bogdan, Alan Watson, seperti itu yang kadang-kadang bukan kadang-kadang, jadi itu buku-buku dari karya mereka itu dijadikan patokan. Nah, masalahnya apakah buku-buku dari asing itu dapat ditemukan di Indonesia? Dapat. Karena memang di Indonesia juga sudah dimulai adanya buku-buku terjemahan asing kan, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Kendati pun demikian, saya lebih mengharapkan jika saudara nanti ke depan dalam melakukan perbandingan hukum, lebih baik saudara menggunakan buku aslinya, textbooks-nya. Gitu. Karena menurut saya pribadi sebagai salah satu kegiatan sebagai intellectual exercise tersebut. Ya mungkin dari segi bahasa nanti memang mungkin saudara akan merasa keberatan, aduh ini bahasanya ya, karena bukunya bahasa Inggris langsung antipati. Menurut saya tidak ya.
Apalagi sekarang teknologi sudah banyak membantu. Mungkin kalau misalkan saudara menemukan beberapa kalimat yang sulit, mungkin bisa diartikan melalui Google Translate, gitu kan. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik saudara menggunakan buku aslinya, textbooks-nya. Jadi biarkan pemahaman itu menurut persepsi saudara, bukan menurut persepsi buku. Buku yang dialih bahasakan. Tapi kalau memang saudara sudah punya bukunya yang dialih bahasakan, ya tidak apa-apa. Tapi saya berharap saudara bisa menarasikannya kembali dari sisi saudara, agar bisa membantu saudara dalam melakukan perbandingan hukum. Kemudian kalau jika terus juga terkait dengan standarisasi, memang dalam prakteknya perbandingan hukum itu tidak memiliki standar baku, pasti berbeda-beda gitu. Karena bahkan cara-cara masing para pakar-pakar hukum dalam perbandingan hukum itu berbeda-beda. Jadi kembali lagi kalau memang tidak adanya standarisasi teknik, emang itu benar. Tinggal saudara ingin memulai startnya itu dari mana dalam melakukan perbandingan hukum itu. Nah, kalau kita ingin melakukan perbandingan hukum, bagaimana sih caranya? Tahapan-tahapannya itu apa aja sih yang harus dilalui? Saya akan menceritakan sesuai dengan pengalaman saya aja ya, prakteknya itu seperti apa, dan saudara juga. Mungkin kalau nanti saudara, tiba-tiba dari salah satu saudara ada yang mencoba tugas akhirnya membuat dari pendekatan perbandingan hukum, semoga ini dapat membantu. Ini juga sebagai salah satu, ya mungkin bisa dibilang kayak apa sih, tata cara lah. Kalau dalam melakukan perbandingan hukum itu pertama, sifat penelitian, topik penelitian itu harus sangat jelas supaya penelitiannya itu fokus. Sebagai contoh kayak penelitian saya kemarin, judul penelitian saya materi muatan konstitusi ASEAN. Studi terhadap piagam ASEAN. Jadi dari judul itu aja langsung kelihatan, oh berarti penelitiannya ini berbicara materi muatan konstitusi, tapi bahan ujinya itu menggunakan Asian Charter atau piagam ASEAN. Karena kenapa? Kalau saudara nanti dalam menentukan topik penelitian, dalam menggunakan pendekatan perbandingan hukum, kalau terlalu luas nanti sifatnya itu nanti akan mempersulit saudara sendiri. Gitu. Jadi lebih baik difokuskan saja. Jadi misalkan karena judul saya kayak tadi materi muatan konstitusi ditambah piagam ASEAN, pasti apa? Saya akan membatasi penelitian tersebut. Saya akan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan materi muatan konstitusi, dan salah satu bahannya itu menggunakan Asian Charter. Nanti saya akan kasih lihat nanti sisi perbandingannya di mana. Terus juga agar tidak memakan waktu. Memang saya akui waktu pengalaman saya dulu membuat penelitian itu saya makan waktu sampai, untuk penelitian aja itu saya sampai habis 2 tahun. Gitu. Memang waktunya lama, dan saya juga mengharapkan dari saudara nanti ke depan dalam membuat tugas akhir kan, pasti biasanya nih saudara-saudara mahasiswa kan berpacu dengan waktu nih. Gitu. Jadi saya harap saudara mulai dari sekarang, apapun nanti tugas saudara ke depan, biasakan membuat judul itu langsung fokus aja, straight to the point, tidak perlu banyak bunga-bunga yang banyak banget gitu kalimatnya itu, karena kadang-kadang kalau pengalaman saya dulu tuh, kalau teman saya itu bikin judul tuh kadang-kadang bisa sampai 1,5 halaman gitu, kirain ditanya pada nggak tahu gitu kan. Jadi lebih baik ke depannya itu topiknya itu judulnya itu biar pendek tapi fokus dan jelas, tidak berbelit-belit gitu. Nah, kemudian apa aja kalau dalam melakukan perbandingan hukum itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Pertama, dalam melakukan perbandingan hukum itu saudara harus menentukan tertium komparasionis. Apa sih yang dimaksud dengan tertium komparasionis atau comparability ini?
yaitu objek perbandingan yang sama atau karakteristik sehingga sepadan untuk dibandingkan atau menjadi common denominator. Jadi term comparison itu bisa dilihat, contohnya misalkan, gimana ya menjelaskannya itu, terkait dengan judul saya tadi itu di atas, karena saya berbicara materi muatan konstitusi, saya menggunakan konsep-konsep yang ada dalam teori-teori konstitusi. Yang jelas, saya mencari dulu apa sih, karena istilah konstitusi itu sifatnya universal, di semua negara pasti memiliki konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ini yang saya jadikan tertium komparasionis dalam melakukan perbandingan. Jadi nanti semua apapun itu akan saya bandingkan ke konsep ini. Tadi pegang dulu ASEAN Charter ya. Kemudian kita masuk ke primum comparatum. Apa sih yang akan dibandingkan? Kemudian the secondary comparatum yang akan menjadi pembanding. Primum comparatumnya di sini saya ambil ASEAN Charter yang kemudian secondary comparatum itu akan saya bandingkan dengan United Nations Charter, Treaty Lisbon yang ada di Uni Eropa, Constitutive Act of African Union yang ada di Afrika. Jadi saya harus melakukan perbandingan 4 sumber hukum organisasi internasional ini dengan tertium komparasionisnya itu, yaitu konstitusi itu sendiri. Di sini yang sebenarnya prosesnya sulit itu di sini. Dan di sini menurut saya pribadi prosesnya itu menarik karena kenapa dari sini kita bisa tahu kenapa sih PBB menggunakan istilah charter, ASEAN menggunakan istilah charter, kenapa sih African Union itu menggunakan produknya itu Constitutive Act, dan kenapa juga Uni Eropa menggunakan istilah treaty. Kita cari tuh habis-habis, kita cari tuh istilah tersebut, terus kita tarik apakah definisi keempat produk yang dikeluarkan oleh organisasi internasional ini sesuaikah dengan tertium komparasionisnya ini, dalam hal ini konstitusi itu sendiri. Nyatanya dalam praktek itu berbeda. Perbedaannya itu memang dari penggunaan istilah. Jadi istilah-istilah yang digunakan kayak charter, treaty, Constitutive Act, itu rupanya memiliki hal-hal yang berbeda walaupun pengaturannya sama. Jadi saya itu membandingkan keempat produk ini dengan menggunakan konsep konstitusi. Jadi hasil akhir itu saya harapkan itu apakah dari 4 sumber hukum organisasi internasional ini ada nggak sih yang mendekati materi muatan yang dapat dianggap sebagai konstitusi. Karena dulu alasan saya melakukan penelitian tersebut, saya itu punya beranggapan apakah nanti organisasi internasional itu juga nanti akan memiliki, saya sih berangan-angan gitu, realizing to utopia. Jadi seolah-olah adakah eksekutif, legislatif, yudikatif gitu di organisasi internasional gitu. Ya mungkin kalau untuk saat ini bisa kita lihat kayak Uni Eropa gitu kan. Kalau kita pilih-pilih tuh trias politikanya kelihatan tuh kalau Uni Eropa gitu. Nah, lebih lanjutnya lagi, tertium komparasionis yang saya gunakan juga saya mencari tahu materi muatan konstitusi pada umumnya itu apa sih, gitu kan. Rupanya saya mengacu ke konsepnya yang saya gunakan acuan itu pendapatnya Profesor Sri Sumantri yang menyatakan bahwa sekalipun konstitusi di berbagai negara itu berbeda-beda, pada umumnya akan mengatur 3 hal yang sama. Pertama berbicara soal HAM, terus berbicara soal kelembagaan negara, dan juga berbicara masalah prinsip-prinsip negara yang fundamental. Nah, saya lakukan lagi perbandingan nih ke UN Charter, ASEAN Charter, Treaty Lisbonnya Uni Eropa,
Terus juga saya juga ke Constitutive Act African Union. Apakah keempat sumber hukum tertinggi di organisasi internasional tersebut itu memiliki karakter-karakter seperti ini enggak? Materi muatan konstitusi dari tiga golongan itu, baik itu HAM, prinsip-prinsip maupun tentang kelembagaan negara gitu. Karena memang waktu itu saya mencoba menggunakan teori yang mungkin di Indonesia mungkin masih baru kali ya, tentang konstitusionalisasi hukum internasional gitu. Jadi saya mencoba menjadikan apa? Jadi saya mencoba mengkawinkan keberadaan hukum tata negara sama hukum internasional gitu. Tapi memang pada saat penelitian itu saya masih menggunakan satu acuan buku. Tapi saya coba nekat aja, rupanya bisa dilakukan perbandingan gitu karena saya dulu rasanya yang tahu saya tinggi banget gitu. Saya ngerasa gatel. Kok di luar negeri gitu ada penelitian-penelitian yang seperti ini, kok di Indonesia nggak ada. Akhirnya coba saya introduce, oh rupanya ya walaupun harus memakan waktu agak lama gitu. Memang kalau melakukan perbandingan hukum itu tidak boleh sembarangan, karena ada kalanya dalam melakukan perbandingan hukum itu suka terjadi misleading, terus kadang-kadang suka salah dalam penarikan maksud dan tujuannya hingga akhirnya berimbas pada saran gitu. Jadi tapi secara umum dulu jika saudara yang melakukan perbandingan, saudara harus menentukan dulu nih term komparasionisnya dulu, acuannya yang dapat saudara gunakan nanti dalam melakukan perbandingan. Karena kembali lagi dalam melakukan perbandingan itu diharapkan minimal itu harus ada 2 sistem hukum, bahkan kalau 3 lebih baik sih gitu sebenarnya. Biar agak terlihat gitu perbedaan maupun persamaannya itu di mana gitu. Berikutnya juga setelah saudara menentukan term komparasionisnya tersebut juga saudara harus menjelaskan, nah itu tadi prosesnya itu hal apa saja sih, baik yang sama maupun yang beda hingga pada akhirnya mempengaruhi gitu. Sebagai contoh kan, persamaannya kan kalau organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, African Union, ASEAN, persamaannya apa? Mereka memiliki sumber hukum tertinggi mereka sendiri. PBB dengan United Nations Charter, European Union dengan Treaty Lisbonnya, ASEAN dengan Asian Charter, Africa Union dengan Africa Constitutive Act of African Union, gitu kan. Persamaannya apa? Mereka memiliki sumber hukum tertingginya. Anggaplah sumber hukum tertinggi ini sebagai konstitusinya. Tapi perbedaannya di mana sih? Rupanya dari materi muatannya. Perbedaannya itu ada. Contohnya kalau di PBB, HAM-nya, kalau pengaturan HAM-nya itu rupanya secara universal. Hingga akhirnya saudara harus menjelaskan tuh. Terus kalau di Afrika, kenapa sih HAM-nya di Afrika rupanya bukan hanya masyarakat secara individu, tapi secara kelompok juga harus dilindungi. Begitu juga dengan ASEAN, begitu juga dengan Uni Eropa. Itu juga saudara, karena kenapa? Sebagai contoh misalkan satu bahan HAM yang diatur di berbagai negara, pasti ada yang mempengaruhi. HAM di Indonesia belum tentu sama dengan HAM di Amerika Serikat. Sebagai contoh, mungkin di Amerika Serikat kaum LGBT sudah dianggap hal yang biasa, tapi di Indonesia, karena kenapa? HAM di Indonesia itu kan dipengaruhi oleh apa? Partikular budaya. Ada beberapa hal yang harus memperhatikan kebudayaan di negara tersebut. Jadi dalam artian begini loh, bebas bukan berarti sebebas-bebasnya. Lihat dong, ada nilai-nilai kebudayaan yang dipegang teguh di Indonesia gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, sekalipun ada persamaannya, pasti perbedaannya itu ada. Ini saudara harus bisa menjelaskan asal-usulnya itu semua, baik persamaan maupun perbedaannya. Nah, berikutnya itu, setelah saudara melakukan perbandingan itu, saudara harus mampu satu menganalisa bagaimana sistem hukum yang ada itu terhadap satu permasalahan yang sama. Ya sebagai contoh misalkan kalau dalam kacamata hukum pidana, hukuman mati.
gitu kan. Tapi rupanya kalau berbicara pidana mati atau hukuman mati di Indonesia itu kan, kalau di Indonesia lazimnya itu kan dilakukannya eksekusinya itu kan melalui tembak di tempat gitu kan, adalah prosesnya. Tapi kalau nggak salah di Malaysia atau di Singapura itu digantung. Perbedaannya di mana sih? Toh sama-sama nanti ujung-ujungnya mati, tapi biasanya itu ada hal yang mempengaruhi. Jadi saudara harus mampu menganalisis jadi kenapa sih sistem hukum di Malaysia itu menggunakan hukuman mati itu dengan cara digantung? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu? Itu saudara harus mampu menganalisanya. Begitupun juga dengan Indonesia. Kenapa harus ditembak? Kenapa nggak dipancung? Dulu kan sempat tuh di Indonesia hukuman matinya salah satu yang di mendapatkan hukuman mati pengennya minta dipancung. Tapi kan katanya tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Gitu. Mungkin karena hukuman pancung itu lebih dikenal di negara-negara yang menggunakan sistem hukum, yang backbone sistem hukumnya itu hukum Islam gitu kan, seperti di Arab Saudi gitu. Pokoknya saudara dalam hal ini harus mampu menganalisa itu. Terus kenapa sih hukum di Indonesia itu Eropa kontinental emang karakternya seperti apa sih? Itu juga saudara harus mampu menjelaskan itu. Begitu juga dengan negara-negara di Anglo-Saxon. Kemudian tahap berikutnya juga saudara harus mampu menilai secara alternatif atau memberikan solusi yang dapat diatur terhadap sistem hukum yang sama. Jadi solusi-solusi apa sih yang mau saudara berikan nanti dalam penelitian tersebut. Kemudian saudara juga harus mampu menilai hukum mana sih yang lebih baik. Gitu. Apakah memang apakah memang hukum di Singapura itu jauh lebih baik sistem hukumnya daripada di Indonesia? Biasanya nih kalau saudara melakukan penelitian nih, mungkin saudara pernah mendengar istilah sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman gitu kan, kayak struktur, substansi, kultur hukum. Biasanya tuh banyak para mahasiswa akademisi itu biasanya menggunakan kajian sistem hukumnya Lawrence Friedman. Jadi menariknya itu mereka jadi parameternya itu menggunakan sistem hukum Lawrence Friedman, baru mereka bandingkan nih sistem hukum di Anglo-Saxon atau di Eropa kontinental ini struktur hukumnya seperti apa, substansi hukumnya seperti apa, budaya hukumnya seperti apa gitu. Kadang-kadang yang Lawrence Friedman ini sering saya perhatikan nih, ada beberapa tulisan yang suka menggunakan parameter sistem hukumnya itu Lawrence Friedman. Kemudian juga menilai hukum asing yang tepat untuk dapat digunakan. Ini menariknya dalam artian begini, jika memang saudara melakukan perbandingan hukum, hukum di Singapura ini cocok juga nih kalau diaplikasikan di Indonesia. Tapi dasar saudara mengatakan itu apa? Baru tuh saudara jelasin tuh. Jadi nggak asal langsung bilang, ya loh sistem hukum di di Inggris itu lebih baik loh. Lah dasarnya apa? Kita nggak boleh asal-asal ngomong. Kembali lagi, dari hasil evaluasi, hasil perbandingan saudara. Dan menariknya ini nih, mampu merumuskan saran. Di sini, saudara harus mampu. Selain kesimpulan, tapi juga saran. Yang biasanya sih kalau dalam melakukan perbandingan hukum itu, pasti biasanya saran-sarannya itu tidak ada yang menarik, misalkan Indonesia harus melakukan reformasi atau pembaruan hukum di bidang A. Caranya seperti apa? Melakukan menciptakan produk legislasi hukum yang baru. Maksudnya membuat undang-undang yang baru itu merevisi berdasarkan dari acuannya di negara apa gitu misalkan. Menariknya sih kayak begitu. Tapi kadang-kadang ada kalanya juga yang saya rasain dulu waktu penelitian, rupanya saran saya waktu saya buat pertama itu tidak langsung di ACC, dimentalin lagi. Menurut saya ini saran saudara belum tepat karena masih ada kelemahannya begini-begini. Efeknya apa? Saya ulangi lagi tuh perbandingan di awal. Gitu.
memang kalau udah ngomong perbandingan hukum itu konsistensinya itu yang diharapkan gitu. Dan saudara juga harus mau melakukan riset. Fokus risetnya harus lebih gitu. Karena dulu saya masih ingat salah satu guru saya itu bilang, negur saya, saudara itu bukan melakukan perbandingan hukum, tapi saudara itu melakukan banding-bandingin. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa, kenapa gitu ada istilah banding-bandingin gitu. Tapi rupanya kenapa dibilang banding-bandingin ya karena rupanya kita asal-asalan dalam melakukan perbandingan hukum. Jadi dulu saya kalau pengalaman saya dulu kalau melakukan perbandingan hukum itu oh si A itu begini, si B itu begini, si C itu begini. Cuman lihat oh ini samanya ini bedanya di sini, samanya di sini bedanya di sini. Jadi si A itu karena begini, si B itu karena begini. Rupanya nggak seperti itu. Karena dalam perbandingan hukum nanti kalau saudara misalkan konsen perbandingan hukum, rupanya dalam melakukan perbandingan hukum pun itu pun ada layer-layernya tersendiri. Ada layer-layernya lagi, ada lapisan-lapisan dalam melakukan perbandingan hukum. Nanti ke depan kalau ada waktu lagi kita bisa berbicara itu lebih dalam lagi. Tapi untuk sementara ini saya memberikan gambaran secara umum dulu terkait dengan perbandingan hukum. Seperti itu. Sebagai slide terakhir, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Mungkin itu dulu Bapak Sofyan Hadi presentasi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Leo. Luar biasa penjelasannya. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Fakultas Hukum Untak Surabaya yang lagi menempuh metode penelitian hukum itu ngeh ya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan metode pendekatan. Tadi di terakhir teman-teman sudah dikasih tahu bagaimana tahapannya. Jadi menggunakan metode pendekatan nggak gampang gitu. Karena sekali lagi paling utama paling kendala bahasa, Pak. Iya memang. Apalagi di antar bahasa Belanda gitu atau non Inggris lah gitu. Iya. Yang bahasa Indonesia aja susah dipahami apalagi yang bahasa Inggris gitu. Iya benar-benar. Itu juga hal yang menarik memang Pak. Nah, jadi memang banyak problem lah kita belajar ilmu hukum. Tapi setidak-tidaknya dari pemaparan Pak Leo tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan ya mungkin kalau nggak masuk 100% ya 50%, 60% lah masuk. Ya, Tenang Bapak Sofyan, karena saya juga masih belajar kok sebenarnya gitu. Sehingga ntar di semester depan mereka bisa nulis skripsi dengan baik dan benar. Iya. Oke, untuk selanjutnya sekali lagi bagi teman-teman yang mau memberikan tanggapan, kita diskusi dan sebagainya, silahkan kirim ke chat ya. Ini ada pertanyaan satu dari Mas Sandi ya. Ya. Pertanyaannya gini, selamat siang Pak Leo, saya IGD Sandi. Ya, ini ketua BEM-nya Pak, ketua BEM-nya Fakultas Hukumnya. Mahasiswa FH Untak Surabaya. Ya. Mau menanyakan bagaimana cara kita menggunakan perbandingan ilmu hukum dalam melakukan suatu penelitian yang misalnya penelitian tersebut membahas produk hukum atau kebijakan hukum di dua negara yang berbeda sistem hukumnya. Tapi dalam permasalahan yang sama menjadi tujuan produk hukum tersebut. Dan kita sebagai mahasiswa di era saat ini yang memang kebanyakan lebih suka mencari alternatif yang cepat dalam melakukan penelitian, mungkin ada tips dari Pak Leo terhadap cara analisa perbandingan hukum dan membaca textbook yang efektif seperti apa dalam melakukan perbandingan hukum. Oke. Jadi itu pertanyaannya Pak Leo. Monggo ditanggapi. Sekali lagi bagi teman-teman yang mau diskusi silahkan ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk Saudara Sandi Satria ya. Pertanyaannya itu bagaimana sih menggunakan perbandingan ilmu hukum dalam melakukan suatu penelitian?
Coba saya potong-potong dulu gitu ya. Menggunakan penelitian hukum, perbandingan dan penelitian hukum. Kalau saya dulu, karena rasa keingintahuan saya sih, saya berangkat dari rasa ingin tahu saya, rasa penasaran saya, gitu. Dalam artian begini, dulu waktu saya belajar itu, saya nggak mau membahas sesuatu hal yang biasa-biasa aja, tapi saya pengen sesuatu hal yang mungkin too arrogant, kalau menurut saya gitu, terlalu arogansi saya gitu, terlalu berutopia. Saya dulu diskusi sama teman-teman saya pengen punya penelitian itu yang berbeda dengan kalian. Saya nggak mau jadi yang nggak mau yang sama gitu model penelitiannya gitu. Hingga akhirnya waktu saya pertama kali mempelajari perbandingan hukum, oh ini menarik buat saya ya. Rupanya perbandingan hukum itu menjadi salah satu daya tarik saya. Saya pengen ini penelitian saya itu menggunakan perbandingan gitu. Hingga pada akhirnya dari rasa keingintahuan itu saya, jadi kalau misalkan nanti saudara Sandi ingin melakukan perbandingan tersebut, tadi seperti yang saya kemukakan yang tadi di awal, saudara harus menentukan dulu tujuan saudara itu apa dalam melakukan perbandingan hukum tersebut terkait dengan masalah yang mau saudara kaji. Sebagai contoh misalkan apa ya yang in general, misalkan masalah pengaturan HAM misalkan. Ceritanya nih Indonesia ini mau reformasi undang-undang hak asasi manusia gitu. Terus saudara rupanya punya ingin melakukan perbandingannya itu dengan mungkin satu Indonesia, satu di Filipina, atau satu di Inggris. Gitu. Pertama yang harus dilakukan oleh saudara itu, saudara harus mau risetnya dulu lebih dalam, karena di sini saya ngelihat pada cara analisa perbandingan hukum dan baca textbook yang efektif. Sebenarnya nggak ada standar baku kan membaca textbook itu supaya lebih efektif seperti apa, itu kembali lagi ke hasrat saudara, sampai sejauh mana sih saudara ingin tahu terkait permasalahan yang pengen saudara bahas tersebut gitu. Karena mohon maaf, misalkan saudara, nggak usah dulu kita ngomong textbook, kalau hasrat, minat, daya tarik saudara untuk membaca aja sudah nggak ada, saya yakin metode apapun yang nanti saudara melakukan penelitian pasti akan menjadi sulit. Gak usah dulu kita ngomong ke textbook, buku bahasa Indonesia aja, kadang-kadang kita jadi males. Gitu. Kita ke situ kita mundur dulu tadi terkait dengan misalkan pembaruan undang-undang HAM. Satu, rasa tahu saudara harus ditingkatkan lebih, itu karena kenapa? Apa sih kalau terkait dengan HAM itu, apa sih menjadi alasan Indonesia mau ingin melakukan revisi undang-undang HAM? Ada apa sebenarnya? Terus juga saudara harus mencari tahu, kenapa ya saya ngambil Filipina, emang HAM di Filipina itu seperti apa sih? Gitu. Terus kenapa saya pilih Inggris ya? Ini kan kelihatan nih, ada dua sistem hukum berbeda nih. Satu negara Anglo-Saxon, satu negara sistem Eropa kontinental, dua negara ini sifatnya HAM-nya terkesan universal, dan satu lagi rupanya ada partikular budaya. Itu saudara harus mau tahu, harus mau mencari tahu dulu sampai ke, kalau bahasa saya itu sampai ke bagian lapisan-lapisan terdalamnya. Supaya apa? Pada saat nanti saudara meramu hasilnya itu, saudara akan menemukan konsep, oh ini loh yang mau saya teliti itu ini. Hingga akhirnya apa? Diharapkan nanti penelitian saudara itu dapat ada daya guna ke depannya gitu. Untuk saudara Sandi. Jadi kembali lagi tadi seperti yang saya kemukakan di presentasi di awal, karena tidak ada standarisasi cara melakukan perbandingan hukum, tapi tahapan-tahapannya itu bisa saudara lihat nanti di materinya. Nanti saya akan emailkan kepada Bapak Sofyan terkait dengan presentasi kita hari ini.
Jadi kalau tadi terkait dengan pertanyaannya Saudara Sandi dalam melakukan penelitian hukum itu, ya pertama sih harus dari rasa ingin tahunya dulu sih. Kalau menurut saya pribadi, sampai sejauh mana saudara ingin mengetahui permasalahan tersebut. Sampai sejauh mana saudara ingin tahu permasalahan-permasalahan tersebut dan apa. Jadi kembali lagi tujuannya harus dilihat dulu, harus jelas dulu. Jangan nanti kayak waktu saya pertama kali tuh, waktu melakukan perbandingan hukum, rupanya saya ditegur sama guru saya. Saudara Leo, Anda itu pernah melakukan perbandingan hukum. Saudara itu menggunakan apa? Banding-bandingin. Bukan itu. Kalau saran saya itu hasrat rasa ingin tahu saudara dulu seperti apa. Hingga akhirnya saudara bulat menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Gitu. Kalau saya sih dulu kalau bahasa ngobrol sama teman-teman saya jawabnya simpel. Kenapa sih yo lu mau pakai perbandingan hukum? Karena gue pengen beda dari yang lainnya. Terlalu ini apa? Ya biasalah obrolan warung kopi gitu kalau diskusi sama teman-teman gitu. Kadang-kadang saya pengen beda dari yang lainnya, nggak mau kayak pasaran gitu. Tapi rupanya setelah saya lakukan pertama, emang kaget sih. Oh rupanya tidak semudah yang saya pikirkan. Tapi setelah dijalani sih seru juga gitu. Nah, tapi terkait dengan pertanyaan tadi Saudara Sandi lagi nih, terhadap cara analisa perbandingan hukum dan membaca textbook efektif yang ini, ya memang kembali lagi tadi salah satu kelemahannya itu memang salah satu sumber rujukan studi bahan kajian terkait perbandingan hukum itu saya berani berbicara bahwa di Indonesia cukup kurang, kurang sekali gitu para baik akademisi maupun praktisi yang menempatkan perhatiannya dalam perbandingan hukum. Ya, mungkin baru kalau tidak salah waktu tahun 2015 baru dibentuk Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum di Indonesia kalau tidak salah tahun 2015. Ya baru segitu tuh yang baru saya lihat. Dan memang hingga saat ini sih kalau misalkan kalau saudara mencari tulisan tentang perbandingan hukum di Indonesia masih agak sedikit gitu. Tidak kecuali kalau saudara misalkan searching iseng di Google, misalkan saudara lihat saudara bisa manfaatkan itu salah satunya itu kayak di Oxford Comparative Journal, di Cambridge juga, itu perbandingan banyak banget. Saudara tuh, apalagi sekarang di era pandemi begini, lagi kasih gratisan, saya pikir itu saudara harus bisa manfaatkan itu. Dan misalkan kalau saudara mengalami kesulitan dari sisi bahasa, ya kalau bahasa anak sekarang, itu ada Google Translate, nggak apa-apa. Tapi hati-hati juga nih dalam menggunakan translator itu ya. Jadi kalau misalkan kalau saudara misalnya mengalami kesulitan bahasa, tiba-tiba saudara translate ke Google Translate, jangan tiba-tiba tedeng aling-aling itu saudara crop dari yang terjemahan bahasa Indonesia, saudara pindahkan ke tulisan saudara. Tapi saya harapkan saudara mau membaca dan maknai menurut persepsi saudara gitu. Jangan langsung biar lebih gampang udah ditranslate pindahin maksudnya ini. Padahal itu maknanya bukan ke situ tuh. Jadi kalau menurut saya pribadi juga saya harapkan juga saudara ada teknologi nggak bisa dilawan, perkembangan adanya Google Translate juga itu juga membantu. Saya pikir jadi kalau menurut saya pribadi kalau saudara mengalami kesulitan bahasa kayaknya nggak perlu repot-repot lagi, teknologi sudah ada dan saya memaklumi hal tersebut tapi dengan satu syarat tolong pemaknaannya itu harus sesuai dengan persepsi saudara gitu. Jangan menurut persepsi Google. Itu karena saya sering menemukan bahkan dari sisi buku ahli bahasa sendiri pun kadang-kadang salah memaknai maksud si penulis utamanya. Jadi kalau menurut saya pribadi kalau saudara ingin melakukan perbandingan hukum gak usah takut lah, lakukan aja. Yang penting pertama tingkat kesebandingannya harus sama dulu. Dan kemudian harus mau risetnya harus lebih dikencengin gitu. Kalau biasanya orang pada umumnya kalau dari level 1 sampai 10 kalau penelitian hukum mungkin cuma 6 ya kita harus bisa gaspol 10. Bentar habis ini. Seperti itu. Oke, berikutnya
Sudah adakah, ini ada dari saudari Lucia Dewi, sudah adakah perbandingan hukum tentang penyelenggaraan pemilu? Nah, ini juga menarik ini Bapak Sofyan. Perbandingan hukum tentang penyelenggaraan pemilu, saya harap sih saudari Lucia mau melakukan hal tersebut. Karena memang kalau kita perhatikan gitu secara umum, perbandingan hukum tentang hukum pemilu itu masih sebatas belum sampai mendalam gitu. Tapi jadi gini, kalau berbicara penyelenggaraan pemilu ini bagian dari hukum penyelenggaraan pemilu. Kalau saya tarik ke atas ini bagian dari hukum tata negara, berarti kalau saya tarik lagi ke atas ini masuk ke perbandingan hukum tata negara. Ini memang akan jadi jauh lebih kompleks lagi untuk dilakukan perbandingan gitu. Tapi kalau saya merespon pertanyaan saudari, apakah sudah ada perbandingan hukum tentang penyelenggaraan pemilu? Kalau saudari sudah mencari, silakan coba saudari cari dulu. Kalau ada ya berarti ada, kalau tidak ada, saya harap saudari Lucia Dewi mau melakukan penelitian terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Seperti itu. Kemudian, oke. Ada lagi mungkin Pak Sofyan? Mungkin cukup Pak ini. Nggak ada lagi. Halo teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Halo? Ada yang mau didiskusikan nggak lagi nih? Tidak, Pak. Oh, tidak, Pak. Mumpung Pak Leo ini lagi semangat ini. Tapi yang pasti begini, Pak Sofyan. Bicara perbandingan hukum itu memang nanti ada kekhususannya masing-masing. Ada perbandingan di bidang hukum perdata, ada perbandingan di hukum pidana, ada perbandingan di bidang hukum internasional, bahkan sampai hukum tata negara. Jadi dari cabang-cabang keilmuan-ilmu hukum itu bisa dilakukan perbandingannya masing-masing. Gitu. Sebagai contoh tadi dari saudari Lucia Dewi ini masuknya lebih ke perbandingan hukum tata negara yang memang kalau udah berbicara perbandingan hukum tata negara atau hukum pidana atau itu pasti akan lebih kompleks lagi gitu karena ada lapisan-lapisannya yang mau dicari tahu. Karena kalau sebenarnya Bapak Sofyan ini menarik karena kalau berbicara penyelenggaraan pemilu ini topiknya masih terlalu luas. Jadi dipersempit harus difokusin lagi tuh penyelenggaraan pemilu yang seperti apa gitu. Biar saudara tidak rumit dalam melakukan perbandingan hukum itu sendiri. Jadi tadi tahapan-tahapannya nanti akan saya kirim ini ke Bapak Sofyan materinya. Kalau saudara-saudari ingin itu boleh. Oh, ini ada yang mau izin bertanya, silakan. Silakan Mbak Irna. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Mas Leo. Ya, selamat siang Saudari Irna. Iya, saya mau bertanya terkait tadi menentukan tertium komparatif ya. Nah, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 item lah untuk menentukan komparasi. Nah, itu menurut Mas Leo itu apakah harus 5-5-nya ataukah boleh kita beberapa, misalnya nih terkait apa gitu ya, anggap aja tadi terkait pemilu gitu ya. Misalnya kalau hanya 3 item saja yang kita bandingkan, nah ini ya betul-betul. Nah, apakah boleh hanya 3 saja atau beberapa item atau harus semua? Nah, kira-kira yang pas itu gimana ya Mas Leo? Jadi ini kayaknya ada kesalahan. Jadi sebenarnya dalam melakukan perbandingan hukum itu ini nih 3 poin ini. Jadi ada primum comparatum, the secondary comparatum, sama tertium comparationisnya itu. Jadi ini sebenarnya menjelaskan ini nih maksudnya nih. Iya. Menjelaskan ini. Jadi pertama primum comparatumnya. Jadi gini, dalam melakukan perbandingan hukum itu minimal harus dua negara. Minimal 2 negara. Tapi akan lebih baik kalau misalkan saudari Irna bisa menggunakan 3 negara.
gitu. Misalkan gini kan, kalau terkait dengan pemilu apa ya, misalkan pemilihan presiden. Iya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemilu itu, pemilihan presiden itu seperti apa sih, kayak gitu kan? Sebenarnya harus kita mencari hukum komparasionisnya itu yang dasar jadi pembandingnya itu apa sih? Sebagai contoh dalam hal ini apa? Pemilihan presiden. Karena tujuan pemilihan presiden itu kan untuk mencari kepala negara kan. Nah, saudara menggunakannya apa yang akan dibandingkan? Sebagai contoh misalkan Filipina dan Indonesia. Tapi saudara rupanya pengen pilih ditambah lagi satu negara misalkan Amerika Serikat. Gitu. Dalam pemilihan presiden itu seperti apa sih gitu? Iya, iya. Mas Leo, apakah harus kita mengambil kayak harus misalnya nih kalau tiga-tiganya negara itu common law semua atau civil law semua atau harus komprehensif, misalnya ada common law-nya 2, civil law-nya 1 atau negara Islamnya 1. Yang paling cocok itu gimana kalau menurut Mas Leo? Oke. Kalau saya sih lebih suka kalau ada 3 hal yang berbeda sih kalau saya. Sebenarnya tidak ada takaran ideal harus common, civil, Islamic law gitu. Nggak ada pakem-pakem tertentu. Cuman kalau kita pengen sesuatu hal yang baru, intellectual exercise kita itu akan menambah wawasan kita, saya sih lebih tertantang biasanya kalau menggunakan 3 sistem hukum yang berbeda. Karena akan terlihat banget persamaan pasti, tapi perbedaannya itu akan terlihat sekali gitu kan. Kenapa sih bisa berbeda? Apa sih latar belakangi 3 hal ini nggak pada akhirnya bisa berbeda, yang nggak akhirnya hasilnya bisa seperti ini gitu. Kalau saya sih lebih suka kalau berbeda-beda sih gitu. Ya sekalipun dalam perbedaan itu pasti ada persamaan, cuman yang menarik itu perbedaannya itu seperti apa sih? Itu loh yang jadi yang pengen rasa ingin tahu kita itu justru pengen di situ. Gitu. Jadi nggak ada takaran yang pasti, tapi kalau misalkan saudara memang concern, saudari Irna pengen berbicara perbandingan hukum, ya kalau saya sih saya menantang saudari, ya udah cari 3 sistem hukum yang berbeda, biar seru gitu. Walaupun ya mungkin nanti ke depannya akan mengalami berbagai kesulitan, tapi menurut saya nggak masalah sih selama kita dalam proses belajar itu, menurut saya pribadi nggak ada yang salah. Yang penting prosesnya dinikmatin sih, kalau menurut saya seperti itu. Kalau itu dari Irna, kalau dari saya. Iya, betul Mas Leo. Terima kasih. Itu tantangan dan peluang ya Mas Leo ya. Iya. Karena gini loh, efeknya nanti kalau saudari terbiasa menggunakan perbandingan hukum, nanti pada saat nanti saudari berpraktek di luar, saudari akan kaget. Karena kenapa? Pada umumnya praktisi pasti akan melakukan perbandingan. Minimal jurisprudensi, misalkan 3 jurisprudensi saudari bandingkan, kenapa ini putusannya bisa kayak begini, bisa sama, bedanya di mana sih gitu. Itu pasti akan terpakai, nggak ada yang nggak kepake gitu. Jadi saudari dalam melakukannya ini 3 poin ini maksud saya ini poin ini term komparasionis itu maksudnya ini loh. Nah, jadi ini yang harus disaudari perdalami itu di sini. Jadi kalau misalkan saudari mau pakai 5 negara, 10 negara, karena sebagai contoh misalkan kayak mungkin saudara pernah lihat salah satu bukunya Profesor Jimli Asidik tentang perbandingan konstitusi di 10 negara ya kalau nggak salah. Ya Pak Sofyan ya? Kalau nggak salah itu perbandingan MK atau perbandingan judicial review di 10 negara gitu kan. Tentang MK Pak, tentang iya, MK. 10 negara kalau nggak salah kan. 10 negara. Kalau saya mungkin pakai bukunya Albert Haichan gitu kan. Dia membandingkan Mahkamah Konstitusi itu di berbagai negara dari masing-masing benua gitu kan. Menarik gitu. Jadi nggak ada batasan negara, kalau batasan negara nggak ada batasan
Karena gini, sekalipun misalkan Anglo-Saxon gitu ya dari Irna, Iya. contohnya Amerika sama Inggris belum tentu sama praktek hukum gitu, pasti berbeda. Sebagai contoh di Arab Saudi yang menggunakan sistem hukum Islam, gitu. Terus misalkan di negara mana lagi di Timur Tengah yang menggunakan satu sistem hukum Islam, sekalipun sama based on-nya itu dari Al-Quran, tapi belum tentu dalam prakteknya itu sama, pasti ada perbedaan-perbedaan. Terus bagaimana dengan konsep negara Islam yang dipengaruhi oleh paham demokrasi, pasti beda lagi, gitu. Justru dari perbedaan itu sih yang menjadi tantangan sih kalau buat saya gitu, dan nilai lebihnya saya lebih banyak lebih tahu gitu. Seperti itu dari Irna, ya. Iya, terima kasih banyak Mas Leo, sangat membantu. Yo, sama-sama Saudari Irna. Oke. Cukup ya. Sudah banyak banget ini ilmunya yang kita dapat ini. Iya. Oke, Pak Leo. Ya, baik. Cukup ya Pak Leo ya? Ya, monggo silakan Pak. Ya, yang lain, adik-adik yang lain nggak ada pertanyaan nggak? Mbak Irna tadi itu teman kuliah saya Pak Leo. Oh. Oh, beliau juga dosen di Unipa, Universitas PGRI Adi Buana di Oh, ya, salam kenal Ibu Irna. Iya. Oke, terakhir dari saya aja lah ya, kita mungkin karena tidak ada pertanyaan Pak Leo. Iya, monggo silakan Pak. Saya simpulkan begini aja lah dikit-dikit. Saya juga nggak nggak terlalu pinter bahasa Inggris gitu, jadi bahasa Inggrisnya sekedar hi, yes or no aja lah gitu. Bisa aja Pak Sofian. Tapi memang ketika kita melakukan penelitian hukum, apalagi ini kalau S1 mungkin belum lah ya terlalu urgent gitu, walaupun penting gitu. Tapi kalau dalam tataran S2 dan S3 itu, kalau saya berani bilang perbandingan hukum itu sebagai sesuatu yang hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Karena bagaimana cara menemukan rekomendasi yang baik kalau kita tidak punya pengetahuan yang banyak. Salah satu sumber pengetahuan yang banyak itu adalah kalau kita menggunakan perbandingan ketika kita melakukan penelitian. Karena sekali lagi, kalau kita hanya baca buku bahasa Indonesia saja, gitu, apalagi cukup pengetahuan bahasa Indonesia yang ada, maka ilmu kita itu hanya ya turunan ke 100 gitu. Bisa saja bacaan penulis buku itu beda dengan apa yang kita pahami. Banyak saya temukan itu misalkan di buku-buku bahasa asing yang tulisan aslinya sama yang sudah diterjemahkan atau disadur atau disitasi oleh penulis Indonesia itu banyak banget yang berbeda gitu. Sehingga mungkin adik-adik ini teman-teman yang di S1 di FH Untak Surabaya perlu memahami itu, maka perlu bahasa Inggris. Tahun 2020 harus pintar bahasa Inggris. Ini jangan pintar bahasa Jawa aja. Jangan pintar bahasa Jawa aja. Minimum mengerti. Oke, kesimpulannya begini, metode itu seperti kata Pak Leo tadi tidak perlu diperdebatkan apakah dia ilmu, perbandingan itu tidak perlu diperdebatkan apakah dia ilmu atau metode. Yang penting lihat aksiologinya, itu aja wes gitu. Yang penting lihat aksiologinya ya, dari segi filsafat ilmu yang penting lihat aksiologinya. Nilainya sangat membantu kita. Karena di kalangan ahli sekali lagi berbeda pandangan. You know? Kalau kita baca misalkan bukunya Zweigert and Coates, dia metode gitu ya. Tapi kalau baca bukunya Brueging, dia adalah salah satu cabang ilmu dari dogmatika hukum. You know? Jadi tidak perlu diperdebatkan. Dua-duanya bagus, metode sebagai ilmu, metode sebagai pendekatan. Oke. Kemudian tadi ada beberapa caranya tadi udah dijelaskan oleh Pak Leo, bisa pakai apa namanya tadi itu Pak Leo?
yang umum maupun yang khusus tadi itu makro dan mikro comparison bisa digunakan. Iya, itu yang umum sih biasa digunakan. Ya, makro susah banget itu karena harus membandingkan sistem hukum. Saya yakin di teman-teman S1 nggak sanggup itu. Yang mikro juga harus dispesifikkan lagi menjadi mini mikro gitu kan gitu. Jadi jangan yang mikro umum banget gitu. Jadi kalau bisa spesifik banget gitu. Hukum pidana masih umum itu. Kalau bisa spesifiknya lagi mungkin teori pertanggungjawabannya dan sebagainya. Iya. Oke, mungkin itu yang kita peroleh hari ini, sangat bermanfaat. Saya sebagai dosen di mata kuliah metode penelitian hukum sangat berterima kasih kepada Pak Leo sudah menyediakan waktunya di sela-sela kesibukannya di Podomoro University. Nah, kita ini coba belajar bahasa Inggris lah ya. Jadi di sela-sela kesibukannya di Universitas Podomoro Jakarta. Ya. Sekali lagi saya mengatasnamakan anak-anak Pak Leo, matur nuwun ya. Terima kasih banyak gitu udah dibantu. Sama-sama Bapak Sofyan. Share ilmunya gitu. Iya, sama-sama. Semoga berkah Pak Leo dan menjadi amin. Ya tabungan kita lah. Oke. Yeah. Kemudian terakhir saya juga mau mohon maaf Pak Leo ya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan maupun dari adik-adik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sama-sama. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Iya. Pak Leo ada kata penutup terakhir, monggo. Oke, sebagai kata penutup, saya selalu mengatakan ini kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Nikmati prosesnya, karena dari proses tersebut saudara dapat merasakan apa itu artinya keberhasilan maupun kegagalan gitu. Satu itu, dan kedua, saudara dalam menjalankan pendidikan saudara hanya ada dua, lolos dan lulus. Perbedaannya tipis, hanya huruf U dan O, tapi saya pikir dari perbedaan huruf U dan O itu dampaknya akan besar. Gitu. Mungkin itu aja pesan saya dari saya Bapak Sofyan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Suatu kehormatan buat saya Bapak Sofyan bisa kita sharing bertukar pikiran bersama, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Suatu saat nanti saya akan main ke Surabaya, saya mau bermain ke Eva Untak. Amin. Ya, gitu. Kami sangat welcome. Ya, terima kasih banyak Bapak Sofyan. Oke, cukup ya. Oke, baik. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kuliah online yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.